Sebelum makanan yang kita konsumsi ada pada piring kita, makanan tersebut telah melalui proses yang panjang, yang di dalamnya menghasilkan emisi gas rumah kaca. Lalu, bagaimanakah prosesnya? Membahas lebih lanjut bagaimana prosesnya, kita harus mengetahui sebuah istilah yaitu jejak karbon. Jejak karbon adalah jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan yang meliputi karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan freon yang dihasilkan oleh individu, kelompok, ataupun produk. Dari grafik dapat dilihat bahwa untuk merawat sapi itu dibutuhkan lahan yang luas untuk mencukupi kebutuhan pakan ternaknya, sehingga banyak hutan yang digunduli untuk dijadikan lahan pertanian dan padang rumput. Selain itu, sapi dan kambing juga menghasilkan metana yang berkontribusi dalam meningkatnya gas metana. Sementara ayam dan babi tidak menghasilkan gas metana. Lalu produk turunan dari sapi seperti keju dan susu sapi itu juga memiliki carbon footprint yang tinggi. Dapat dilihat bahwa produk-produk nabati seperti kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-sayuran itu memiliki emisi karbon yang rendah. Mengapa emisi karbon berbahaya bagi bumi? Emisi karbon berdampak pada penipisan lapisan ozon yang menyebabkan temperatur bumi meningkat karena radiasi yang tertangkap. Hal ini menyebabkan melelehnya es kutub yang menyebabkan peningkatan permukaan laut yang salintasnya dapat mengganggu proses pertanian. Dan juga pola persipitasi meningkat yang berpeluang menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian pada musim kemarau. Dan juga berkurangnya akses pada air bersih. Kondisi perubahan ini berdampak langsung pada proses pertanian yang merupakan sumber konsumsi pangan. Mengingat tantangan yang kita hadapi saat ini adalah mencukupi kebutuhan seiring peningkatan populasi yang pesat. Bagaimana caranya kita menghasilkan makanan yang memiliki emisi karbon rendah? Yaitu pertama, mengubah pola makan. Di sini mengubah pola makan bukan berarti mengubah pola makan secara drastis, melainkan mengurangi konsumsi daging merah yang merupakan sumber gas emisi karbon terbesar, atau turunan lainnya yang berasal dari mamalia seperti susu dan keju. Susu di sini dapat disubstitusikan menggunakan susu nabati, mensubstitusikan sumber protein kita yang berasal dari daging merah menjadi daging putih seperti daging ayam dan daging ikan. Menerapkan sistem permakultur sederhana. Permakultur sendiri merupakan sebuah pengetahuan dan kesadaran dalam menata dan pemeliharaan terhadap sebuah ekosistem pertanian produktif yang di dalamnya terdapat keberagaman, daya tahan, dan stabilitas. Permakultur merupakan suatu bentuk pertanian polikultur. Selain itu, permakultur memiliki tujuan agar bisa menciptakan sistem yang stabil dan produktif yang memenuhi seluruh kebutuhan manusia secara berkelanjutan. Permakultur didesain agar setiap elemen di dalamnya dapat memberi makan elemen lainnya, sehingga memberikan efek timbal balik di dalamnya. Permakultur merupakan sistem pertanian yang efisien, sehingga tidak banyak terjadi aktivitas yang menghasilkan karbon. Karena lokasinya yang dekat dengan manusia, yang berperan sebagai integral dalamnya, menyebabkan karbon yang dihasilkan untuk transportasi bahan pangan menjadi berkurang. Kemasan saja penting untuk menjaga kebersihan suatu produk yang mempengaruhi umur simpan, tetapi kemasan ini harus disesuaikan dengan produk dengan cara memperhatikan material yang digunakan. Kemasan yang berat seperti kaca atau logam menyebabkan kuantitas yang dapat didistribusi lebih sedikit, sehingga menghasilkan emisi karbon lebih banyak. Penggunaan plastik untuk kemasan produk buah-buahan secara individual juga berperan alam menyumbang emisi karbon, sehingga lebih baik jika kita mulai menggunakan plastik yang dapat digunakan berkali-kali untuk sehari-harinya, dan juga mengurangi penggunaan sedotan plastik, sehingga dapat membantu mereduksi emisi karbon dalam lingkungan. Mengurangi food waste dan food loss. Food waste dan food loss ini berbahaya bagi lingkungan karena menghasilkan gas metana. Food waste dan food loss ini dapat terakumulasi dalam lingkungan karena perilaku konsumen yang overbuying ataupun karena proses pertanian, produksi, dan distribusi. Food waste dan food loss ini dapat diatasi dengan cara melakukan meal planning ataupun menghabiskan makanan yang telah kita ambil dan berbagi makanan yang masih layak konsumsi kepada mereka yang membutuhkan.